Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, perkenankan saya Mira Hartati selaku moderator dari kelompok 8 yang akan mengatur jalannya presentasi kita di pagi hari ini. Pada kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Maryadi SHI MSI dengan materi kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Untuk pembahasan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yaitu Siti Nurhaliza, Lala Fadilah, Selvi Mayasari, serta Umi Kalsum. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan yang pertama, awal mula berkembangnya peradaban Islam di Barat. Sejarah perjalanan umat Islam mengalami pasang surut, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ilmu pengetahuan maupun peradaban Islam. Hal ini menyebabkan umat Islam mengalami masa kemunduran. Kebesaran yang dialami pada masa lalu menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dan kehancuran. Sementara dunia Barat mengalami kemajuan setelah mereka pernah terlelap tidur akibat daripada dogmatis dari pemuka gereja selama berabad-abad lamanya. Akibat kekuasaan gereja yang begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa itu menyebabkan bangsa Barat khususnya Eropa mengalami keterbelakangan dalam aspek kehidupan, utamanya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Proses peradaban Islam masuk di kesadaran dunia Barat akan adanya peradaban Islam sebenarnya telah dibangun oleh Rasulullah sejak masa-masa awal dakwah Islam. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi mengirimkan utusan-utusannya kepada raja dan ratu dari negara tetangga. Ekspansi demi ekspansi telah dilakukan oleh umat muslim. Sekaligus ekspansi wilayah agak terhenti pada masa Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib akibat persoalan politik di kalangan umat muslim sendiri, akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat mempertahankan wilayah kaum muslimin yang telah diambil alih oleh mereka. Penaklukan selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa Walid bin Abdul Malik. 1. Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. 2. Sisilia. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Serangan pertama ke Sisilia tahun 652 Masehi, ketika kota Siracusa dimasuki dan kekuasaannya tenggelam saat itu juga. Pada tahun 831 Masehi, kota Palermo dapat dikuasai umat Islam. 3. Kedatangan orang-orang salib di timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan perang salib pada abad ke-11. Selama perang salib ini telah mengakibatkan terjadi tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak-corak kebudayaan Islam. Selanjutnya, orang-orang salib menetap di timur Islam dalam waktu yang cukup lama sejak abad 5 Hijriah. 4. Pertukaran perniagaan antara timur dan barat.
Peristiwa ini terjadi sejak kedatangan bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. B. Pengaruh peradaban Islam di dunia Barat. Dengan kedatangan Islam ke Spanyol, merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa dengan sebuah peradaban baru, yakni peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab dan masuk melalui Spanyol. Karenanya, sulit dipungkiri kemajuan Eropa tidak bisa dilepaskan dari pemerintah Islam di Spanyol. Montgomery Watt menyebutkan bahwa pengaruh kebudayaan Islam atas Barat dengan 3 hal. Pertama, sumbangan orang Arab ke Barat tidak diragukan lagi, terutama dalam hal-hal yang menyokong perbaikan tingkat kehidupan, memperkokoh basis materialnya. Kedua, sebagian besar orang Eropa kurang menyadari pengaruh orang Arab dan karakter Islam yang mereka ambil. Ketiga, kesastraan orang-orang Arab yang menyertainya telah merangsang tumbuhnya imajinasi Eropa dan kejeniusan politik orang Romawi. Di antara bukti-bukti pengaruh Islam di dunia Barat dapat diklasifikasi dalam beberapa bidang sebagai berikut. A. Intelektual. Penerjemahan-penerjemahan yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai bahasa terkait dengan filsafat dan ilmu-ilmu yang lain mengantarkan umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Filsafat Islam di Spanyol telah mencatat suatu lembaran budaya yang sangat brilian dan bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. 4. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. 5. Bidang kesehatan. Pada akhir abad ke-7 Masehi, Khalid bin Yazid, cucu pertama dari Khalifah Bani Umayyah, merupakan yang pertama dalam sejarah kekhalifahan umat Islam yang belajar ilmu kesehatan kepada John, seorang ahli bahasa dari Alexandria. B. Kemegahan fisik. Sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah kemajuan keilmuan adalah pesatnya pembangunan fisik yang disertai dengan nuansa-nuansa arsitektur yang megah, baik di bidang laboratorium, istana, tempat ibadah, perpustakaan, maupun terkait dengan pertanian. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi, kalau dan digunakan untuk mengecek curah air waduk dibuat untuk konservasi. Pengaruh hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Naurah atau Spanyol Naria. B. Eropa dan sentuhan peradaban Islam. Melalui interaksinya dengan dunia Islam, Eropa menyadari keterbelakangan dan ketertinggalan mereka. Interaksi tersebut menyebabkan adanya sentuhan peradaban Islam terhadap mereka. Proses persentuhan itu terjadi melalui konflik-konflik bersenjata, seperti dalam Perang Salib, maupun melalui cara-cara damai seperti Andalusia dengan orang Muslim di tanah Islam itu sendiri. Tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang ikut Perang Salib adalah para saudagar yang berpendapat bahwa perang ini merupakan kesempatan untuk mengadakan hubungan dagang baru. Selain melalui Perang Salib, cara lain terjadi sentuhan peradaban Islam terhadap Eropa adalah melalui cara yang murni damai dari Andalusia.
Muhammad Al-Husaini Raqam mengatakan, di antara bukti kebesaran peradaban Spanyol bahwa Cordova saja terdapat 50 rumah sakit, 900 toilet, 800 sekolah, 600 masjid, perpustakaan umum yang memuat emas ratusan ribu buku, dan puluhan perpustakaan pribadi lainnya. Orang Eropa beraktivitas dengan orang-orang Arab, mengambil ilmu dari mereka serta mengambil manfaat peradaban mereka. Orang-orang Eropa datang ke Andalusia untuk belajar di universitas-universitas umat Islam. Di antara mereka terdapat para tokoh gereja dan para bangsawan. Sebagai contoh, salah seorang yang sangat luas di antara mereka terdapat para tokoh gereja dan para bangsawan. Sebagai contoh, salah seorang sangat luar biasa kepandaiannya pada abad ke-10 bernama Gerbert d'Aurillac. B. Pengaruh peradaban Islam di dunia barat. Orang-orang Eropa belajar di universitas-universitas Andalusia itu melakukan gerakan penerjemah kitab para ilmuwan Muslim yang berbahasa Arab ke bahasa Indonesia itu. Bahasa Arab menjadi bahasa terdepan di dunia dalam masalah ilmu pengetahuan. Orang yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan harus pandai bahasa Arab. Bercakap-cakap dengan bahasa tersebut merupakan bukti tingkat wawasan yang tinggi. Banyak orang barat yang jujur mengakui bahwa pada abad pertengahan kaum muslim dan guru-guru bangsa Eropa selama ini kurang dari 600.000 tahun. Orang Eropa juga memanfaatkan keunggulan ilmu dan muslim dalam beberapa keperluan mereka. Vasco dan Gama misalnya, yang merintis jalan bagi Eropa menuju semenanjung harapan. Setelah menemukan jalan tersebut, ia bertemu dengan seorang pelaut muslim yang bernama Ibnu Majid. Maka Ibnu Majid memperlihatkan kepadanya beberapa alat untuk mengurungi laut yang dimilikinya. Seperti C. Renaissance dan kebangkitan Eropa. Persentuhan Eropa dengan peradaban Islam benar-benar memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan mereka. Pengaruh terpenting yang diambil Eropa dari pergaulannya dengan umat Islam adalah semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Keterpengaruhan Eropa pada peradaban Islam itu bersifat menyeluruh. Hampir tidak ada satu sisi pun dari berbagai sisi kehidupan Eropa yang tidak terpengaruh oleh peradaban Islam. Akhirnya pada abad ke-15 muncullah gerakan di Eropa yang dinamakan Renaissance. Renaissance berasal dari kata Renascimento yang berarti lahir kembali atau rebirth sebagai manusia yang serba baru. Renaissance diartikan sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan kembali jiwa atau semangat manusia yang selama abad pertengahan terbelenggu dan diliputi oleh mental inactivity. Renaissance disebut juga abad kebangkitan karena ia adalah awal kebangkitan manusia Eropa yang ingin bebas dan tidak lagi terbelenggu sebagai kehendak untuk merealisasikan hakikat manusia sendiri. Renaissance merupakan gerakan yang menaruh minat untuk mempelajari dan memahami kembali peradaban dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Renaissance terjadi melalui proses yang sangat panjang, di mana pengaruh Islam sangat dominan dan tidak bisa dipungkiri. Kehidupan intelektual di Eropa sebagai warisan pemikiran yang mulai dikembangkan pada abad ke-12 menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan
sejati yang sebagian besar maju berkat penggunaan ilmu pasti dari kalangan filosofis bangsa Arab. Dengan munculnya Renaissance, maka perhatian dan penggalian terhadap filsafat abad kuno, terutama filsafat Aristoteles, semakin berkembang. Ilmu pengetahuan lainnya mencapai klimaks antara abad ke-9 hingga abad ke-12. Semangat untuk mencari kebenaran yang dimulai oleh pemikir-pemikir Yunani dan hampir padam dengan munculnya kekaisaran Romawi, tetapi kemudian dihidupkan kembali dalam kebudayaan Islam. Ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat di Eropa sejak masa Renaissance. Berbagai riset dan observasi ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan Eropa. Dalam kenyataannya, banyak penemuan para ilmuwan itu yang bertentangan dengan doktrin gereja. Dan muncullah revolusi Prancis dan prinsip-prinsip yang diproklamasikan tidak lebih banyak daripada yang diproklamasikan dalam peradaban kita pada 12 abad sebelumnya. D. Pengaruh kebangkitan Eropa terhadap dunia Islam. Pada saat Eropa mulai bangkit dan melaju dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, dunia Islam justru mengalami kemunduran dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada saat itu, umat Islam dipimpin oleh Turki yang memegang tampuk kekhalifahan. Bukti keterbelakangan Turki di bidang ilmu dan teknologi bisa dilihat pada kenyataan bahwa baru pada abad 16 Turki mampu mendirikan industri kapal, sementara pencetakan, pusat pelayanan kesehatan serta akademi-akademi militer seperti yang terdapat di Eropa baru memasuki Turki pada abad 18. Pada akhir abad itu, Turki masih keterbelakangan di bidang industri dan penemuan-penemuan ilmiah, hingga ketika menyaksikan balon terbang melayang-layang di angkasa ibu kota, mereka mengira itu ialah perbuatan tukang sihir. Setelah Eropa kuat karena mengambil ilmu dan peradaban dari Islam, mulailah Eropa menjajah umat Islam dan merampas kekayaannya. Inggris menjajah India, Irak dan Yordania, sedangkan Perancis menjajah Tunisia, Aljazair, Suriah, dan Lebanon. Di Asia Tenggara, Inggris menjajah Malaysia dan Singapura, Belanda menjajah Indonesia, sedangkan Spanyol menjajah Filipina. Selain menyebarkan ajaran Kristen, para penjajah Eropa ini juga menguras kekayaan umat Islam. Akhirnya, kekayaan Eropa membengkak, sehingga dengan harta rampasan tersebut, mereka mampu memperkuatkan posisinya dan mengintensifkan penelitian ilmiah, pada gilirannya membuat Eropa semakin kuat dan berkuasa. Renaissance yang telah membangkit Eropa dari keterbelakangan ini membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi masyarakat Eropa, namun juga bagi dunia Islam. Oleh karena itu, dunia Islam justru mengalami kemunduran ketika Eropa mengalami kebangkitan. Maka, dampak yang diterima oleh dunia Islam tidak sedikit adalah dampak negatif. Selain penjajahan negeri-negeri umat Islam, dampak negatif Renaissance terhadap dunia Islam tersebut dikemukakan oleh Abdul Hasan Ali An-Nadawi sebagai berikut. Dunia Islam dipaksa keadaan untuk tunduk pada pola ajaran materialistis. Sejak ia ditimpa musibah kemunduran ilmiah dan ketumpulan berpikir, dan tidak menemukan jalan lain kecuali lari ke dalam pelukan Eropa lalu menerima pola ajaran ini dengan segala akses negatifnya. Dan itulah pola pikir
yang merajai seluruh kawasan dunia Islam saat ini. Dampak yang pasti dari ini adalah perkumpulan antara kepribadian Islam. Jika ini belum tercampak dari hati pemuda Islam dan kepribadian baru antara ajaran moralitas Islam dan ajaran moralitas Eropa, antara kriteria dan sistem nilai lama dan baru. Dampak lain adalah timbulnya sikap ragu-ragu dan kemunafikan di kalangan kaum terpelajar, kurangnya kesabaran dan keuletan antara kehidupan yang lebih mementingkan segi-segi duniawi dan berbagai ciri kebudayaan Eropa lainnya. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.